Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semua. Pada kegiatan ini saya akan membahas terkait aktivitas jelajah alam. Video ini akan menunjukkan bagaimana kita merancang rute, membuat pos kegiatan, bergerak dengan aman, melakukan observasi lingkungan, mengidentifikasi risiko, dan melakukan refleksi. Aktivitas jelajah alam adalah kegiatan eksplorasi lingkungan luar ruangan yang dirancang untuk pengalaman belajar. Jelajah alam bukan sekedar jalan-jalan. Dalam kegiatan ini, peserta bergerak, mengamati lingkungan, membaca situasi, bekerja sama, menyelesaikan tugas, dan merefleksi pengalaman. Lokasinya tidak harus hutan ataupun pegunungan. Bisa dilakukan di halaman sekolah, taman kota, lingkungan kampus, kebun, jalur desa, ataupun ruang terbuka yang aman. Tujuan jelajah alam adalah mengembangkan keterampilan gerak, melakukan observasi, kerjasama, pengambilan keputusan, serta kepedulian terhadap lingkungan. Peserta belajar berjalan dengan aman, menjaga kondisi sekitar, membantu teman, dan menjaga kebersihan lingkungan. Jadi, kegiatan ini menggabungkan gerak tubuh, kemampuan berpikir, kerjasama kelompok, dan bertanggung jawab terhadap alam. Sebelum kegiatan dimulai, kita harus merancang rute. Rute untuk pembelajaran dasar cukup 500 meter sampai 2 km. Rute ini bisa dibuat melingkar agar peserta kembali ke titik awal. Tentukan titik awal dan titik akhir, jalur yang dilewati, titik kumpul, titik resiko, dan jalur kembali. Rute yang baik bukan rute yang paling jauh, tetapi rute yang aman, jelas, sesuai dengan kemampuan peserta. Dalam jelajah alam, kita bisa membuat beberapa pos. Pos pertama adalah orientasi dan keselamatan. Di sini, peserta mengecek anggota kelompok, perlengkapan, dan aturan kegiatan. Pos kedua adalah observasi lingkungan. Peserta mengamati tanaman, permukaan tanah, cuaca, dan ruang terbuka. Pos ketiga adalah gerak adaptif. Peserta mempraktikkan berjalan aman pada permukaan yang berbeda. Pos keempat adalah identifikasi resiko. Peserta mencari potensi bahaya dan menuliskan cara menguranginya. Pos kelima adalah refleksi. Peserta menyampaikan pengalaman dan nilai pembelajaran yang diperoleh. Dengan sistem pos, kegiatan menjadi lebih terarah dan mudah dinilai. Sebelum berjalan, lakukan briefing. Aturannya sederhana. Peserta harus tetap bersama kelompok, tidak keluar dari rute, tidak berlari tanpa instruksi, tidak merusak tanaman, membawa air minum, dan melapor jika merasa lelah atau tidak nyaman. Keselamatan harus dijelaskan sebelum kegiatan, bukan setelah terjadi masalah. Pada jalur datar, berjalanlah dengan ritme stabil, tubuh tegak dan rileks, pandangan ke depan, tetapi tetap memperhatikan pijakan. Jaga jarak dengan teman, jangan terlalu cepat agar kelompok tidak terpecah. Jika melewati tanjakan ringan, gunakan langkah pendek. Tubuh sedikit condong ke depan, atur napas, jangan memaksakan langkah panjang. Jika mulai lelah, berhenti sejenak di tempat aman. Pada jalur menurun, jangan berlari. Gunakan langkah pendek, lutut sedikit lentur, dan kecepatan dikendalikan. Perhatikan pijakan, karena jalur menurun sering lebih berisiko membuat peserta terpleset. Jika permukaan tidak rata, seperti berbatu, berakar, atau berlubang, kurangi kecepatan. Pilih pijakan yang stabil. Jangan melihat ponsel sambil berjalan. Jangan bercanda berlebihan, fokus pada jalur dan keselamatan kelompok. Sekarang kita masuk ke observasi lingkungan. Peserta dapat mengamati bentuk tanah, tanaman, kebersihan lokasi, sumber air, cuaca, fasilitas yang ada, serta potensi resiko. Misalnya, ada akar pohon yang menonjol, ini bisa menjadi resiko tersandung. Atau lapangan rumput bisa menjadi tempat aktivitas, tetapi bisa licin setelah hujan. Jadi, observasi membantu peserta membaca lingkungan sebagai sumber belajarnya. Dalam jelajah alam, resiko bisa berasal dari mana saja, seperti jalurnya, cuaca, peserta, peralatan, dan juga lingkungan sekitar. Contoh resiko adalah jalan yang licin, lubang, akar pohon, cuaca panas, kelelahan, kekurangan air, ataupun area yang terlalu ramai. Setiap resiko harus dicatat, diberikan solusi. Misalnya, jika jalurnya licin, maka berjalan lebih pelan,
Jika cuacanya panas, maka gunakan topi dan minum yang cukup. Setelah kegiatan selesai, lakukan refleksi. Tanyakan kepada peserta apa yang kita pelajari hari ini, resiko apa yang ditemukan, bagaimana kerjasama antar kelompok, apa manfaat kegiatan ini untuk pembelajaran PJOK, bagaimana cara menjaga lingkungan. Refleksi penting agar pengalaman lapangan berubah menjadi pembelajaran. Jadi, aktivitas jelajah alam terdiri atas perencanaan rute, pembuatan pos, briefing keselamatan, teknik bergerak, observasi lingkungan, identifikasi resiko, dan refleksi. Jelajah alam yang baik bukan untuk kegiatan yang paling jauh, tetapi kegiatan yang paling aman, terarah, bermakna, membuat peserta belajar dari lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.